wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu, apa kabar semuanya? Baik. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Silakan Fatihah untuk memulai memimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Fatihah telah memimpin doa hari ini. Baiklah, hari ini kita akan belajar tentang tema 6, subtema 1 yaitu suhu dan kalor. Pembelajaran yang pertama. Baiklah, pertama-tama kita akan bernyanyi terlebih dahulu. Silakan berdiri. Anak-anak tahu kan lagu Garuda Pancasila? Tahu, Bu. Ya, kita akan nyanyi lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, Pintar, terima kasih anak-anak, silakan duduk kembali. Baiklah, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu kita menuliskan kata-kata kunci yang ditemukan dalam tiap paragraf bacaan. Siswa mampu meningkatkan teks eksplanasi pada media cetak secara tepat. Yang kedua yaitu dengan membuat kesimpulan bacaan, siswa mampu menyajikan ringkasan teks secara tepat. Yang ketiga yaitu dengan melakukan percobaan tentang bagaimana sumber energi panas dapat menyerap perubahan, siswa mampu menerapkan konsep perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari secara bertanggung jawab. Yang keempat yaitu dengan membuat laporan percobaan, siswa mampu melaporkan hasil pengamatan tentang perpindahan kalor secara tepat. Ibu akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang perpindahan kalor. Apakah silakan anak-anak lihat gambar di sini? Apa yang anak-anak lihat? Gunung orang menjemur pakaian. dan orang masak. Iya, pintar. Gambar tersebut adalah contoh perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Nah, apakah anak-anak tahu apa itu sumber energi panas? Sumber energi panas adalah sumber energi yang dapat kita jumpai di alam. Ya, pintar. Baiklah, Ibu akan menjelaskan apa itu sumber energi panas. Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas menghasilkan energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Jadi sumber energi panas itu apa salah satunya? Matahari. Iya, pintar sekali. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembentukan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup dan manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Contohnya apa tadi? Untuk berfotosintesis. Untuk manusia yang tadi yang digambar. Untuk menjemur pakaian. Ya, pintar sekali. Baiklah, kita akan melakukan percobaan energi panas. Yang pertama, coba kalian gosokkan dua belah tangan kalian seperti ini selama 1 menit. Nah, setelah digosok seperti ini, apa yang kalian rasakan anak-anak? Panas. Iya, itu adalah contoh perpindahan energi panas secara sederhana. Selain matahari dan gesekan dua tangan tadi, energi panas juga dihasilkan oleh api. Jadi api juga dapat menghasilkan energi panas ya anak-anak? Ya, Bu. Pada zaman dahulu, nenek moyang kita mendapatkan api dengan cara menggosokkan dua buah batu sampai menghasilkan percikan api. Dan selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering lalu digosokkan dengan tanah
membedakan antara dua kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api? Baiklah, Ibu akan membuka sesi tanya jawab. Ibu akan beri pertanyaan dan kalian akan menjawab pertanyaannya yang mengerti? Mengerti. Baik, Ibu akan bertanya pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan sumber energi panas? Siapa yang tahu angkat tangan? Silakan, Fatiha. Apa jawabannya? Sumber energi panas adalah benda yang dapat menghasilkan energi panas, yaitu disebut sumber energi panas. Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk Fatiha. Baiklah, pertanyaan kedua. Sebutkan dua sumber energi panas yang kalian ketahui. Angkat tangan siapa yang tahu? Ya, Nabila, silakan. Matahari dan api adalah sumber energi panas. Iya. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu sebutkan salah satu contoh sederhana untuk mengetahui energi panas di sekitar kita. Siapa yang bisa jawab angkat tangan? Ya, silakan Kakak. Apa aja pertanyaannya? Menggosokkan kedua tangan selama 1 menit. Iya, benar sekali, Pak. Baiklah, kita akan ke materi selanjutnya yaitu materi bahasa Indonesia. Kita akan belajar tentang kata kunci yang ada di dalam kalimat. Ya, pintar sekali. Ibu akan bacakan salah satu paragraf cerita. Kalian akan menyebutkan salah satu kata kuncinya dan Ibu akan ajarkan bagaimana cara mencari kata kunci. Mengerti? Mengerti. Baik, dengarkan benar-benar ya. Ibu akan bacakan salah satu. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam. Salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar makhluk hidup. Makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan dari hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Jadi kata kunci dari kalimat yang setelah Ibu bacakan tadi yaitu energi panas dan sumber energi. Energi panas tadi yang Ibu jelaskan tentang artinya, sedangkan sumber energi tadi adalah sumber energi yang dihasilkan oleh matahari. Iya, pintar sekali. Ibu akan bacakan paragraf kedua dan kalian akan pilih kata kuncinya ya. Ya, Bu. Ya, Ibu akan bacakan. Dengarkan baik-baik ya. Ya, Bu. Energi panas dapat menerangi bumi sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan baju yang basah, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, dan lain-lainnya. Nah, sudah dibacakan kan kalimatnya. Jadi apa kata kunci? Siapa yang bisa jawab? Ayo angkat tangan. Ya, Bu. Iya, Nabila, silakan jawab. Apa kata kuncinya? Matahari, panas matahari, kegiatan manusia mengeringkan. Iya, pintar sekali tentang Nabila. Baiklah anak-anak, di sini ada percakapan Udin dan Siti. Ibu akan minta kalian untuk membacakannya. Nabila menjadi Siti dan Riha menjadi Udin. Silakan dibaca anak-anak. Din, saya pernah melihat gambar di buku tentang bagaimana orang-orang dahulu menggunakan 2 buah batu untuk menghasilkan api. Kelihatannya sulit sekali untuk mendapatkan api ya. Saya juga pernah melihatnya, Siti, tapi aku melihatnya di sebuah majalah anak-anak. Beruntung kita dapat membaca. Ya, Siti, ada banyak media cetak yang berisi informasi penting yang dapat menambah pengetahuan kita. Betul, Udin, membaca merupakan salah satu kegiatan kegemaranku. Kita beruntung tidak hanya mudah mendapatkan informasi, tetapi juga tidak perlu repot mendapatkan api sebagai sumber panas untuk kegiatan kita sehari-hari. Iya, terima kasih untuk Riha dan Nabila. Tepuk tangan dulu buat Riha dan Nabila. Baiklah, kita akan ke materi selanjutnya yaitu Ibu akan mengenalkan alat-alat dan sumber energi panas. Bisa lihat di gambar di sini ya anak-anak. Kelihatan kan gambarnya kan? Yang pertama gambar panci dan kompor. Sumber energi panas panci dan kompor adalah api dari kompor. Ya, benar sekali. Yang kedua yaitu alat masak elektrik yang biasa dari untuk masak nasi. Apa namanya? Magic.
pada zaman dahulu orang-orang menyetrika menggunakan setrika arang, yaitu setrika yang diambil setrikanya lalu ditempelkan ke api. Setelah setrika arangnya panas baru orang menyetrika baju. Seperti itu ya. Baiklah, materi kita hari ini selesai dan Ibu akan memberi kalian PR. Silakan dicatat PR-nya ya. Ini Ibu kasih kertas PR-nya ya. Nanti dikerjakan di rumah ya, dikumpulkan minggu depan ya. Ya, Oke.